على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita berkumpul-kumpul di tempat-tempat kebaikan, yaitu di dalam majlis ilmu agama ini, untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menuntut ilmu agama ini, ujar Nabi, itu pahalanya lebih baik daripada beribadah semalaman. Kita duduk di majelis ilmu sesaat, setumat. Setumat ini ada yang mengatakan sekedar memecah telur, memecahin telur, tak mecahin telur, seperti Jawa teh. Ada yang mengatakan sekali memarah susuk, kacak susuk, parah susuk, susu unta maksudnya. Oke, lain susu ini lain. Nah, sekali ngacak susu unta kita kacak, lalu keluar minyak, satu mata jauh kan. Satu mata aja kita duduk di majelis ilmu ini, ngomong dilawasakan paling sejam. Ya sejam setengah lawan pembacaan maulid. Itu pahalanya lebih besar daripada beribadah semalaman suntuk. Dan juga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa mama abah kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi pian-pian yang mama pian abah pian yang sudah meninggal dunia, mama abah pian ngomong benar melihat pian duduk di majelis ilmu ini. Jadi termasuk bakti lawan kuitan, yaitu kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki gawean kita. Dan alhamdulillah malam ini insyaallah gawean kita baik bertahan karena tidak ada maksiatnya di sini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini ulun membaca kitab Irsyadul Ibadah, kitabnya. Nah, ini di dalam kitab ini banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam ini ulun bacakan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum fikih. Babul ghusli, ujar sidian. Baru ini bab bicara masalah mandi, maksudnya mandi wajib.
Nah, jadi orang yang sudah balik itu harus mengerti mandi wajib ini kayak apa? Apa yang menyebabkan wajib mandi? Nah, makanya kita membaca. Akhrajat Tabrani an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentakhrij hadis oleh Imam At-Tabrani riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, idza taqal khitanani wa ghabatil hasyabatu faqad wajabal ghuslu anzala aw lam yunzil. Nah, ujar Nabi bersabda, apabila tatamu dua sesunatan khitan, ya sunat sesunatan. Apa maksudnya dua sesunatan nih? Nang biasa nang disunat pun apa? Kemaluan kalau nang disunat kita, baik laki-laki maupun perempuan, katanya kemaluan kita nih disunat pula. Nah, bila tamu dua sesunat ini kinayah daripada bertemunya dua pasang suami istri, lalu terjadilah yang namanya jima. Nah, itu dua sesunatan tetamu. Wa ghabatil hasyafatu, dan tinggalam nih 17 tahun ke atas lah, dan tinggalam oleh hasyafani hilim. Ah, hilim artinya labian hilim. Nampun lakian tuh kepalanya tuh hilim ngaranya. Nah, tinggalamnya di mana? Tinggalannya di ampun bebinian, maksudnya bininya juga. Nah, biar aja biar mendangan untuk kadang-kadang senajun membaca ini lah. Ini orang kawin tahu ini, tahu lah orang belum kawin tahu jalan masalah ini. Lalu termasuklah opalanya, hanya opalanya jangan masuk deh ke ampun bebinian. Nah, tinggalan opalanya situ. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi keduanya. Artinya junub pun keduanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu artinya di antara yang menyebabkan mandi wajib ialah jima, berkumpul. Maksudnya itu nang itunya termasuk kepalanya, apalagi batang-batangnya termasuk. Nah, lah amun sekadar pepelukan aja bang, junub lah belum, kesiuman junub ini nih belum junub, yang junub bila itu nang tinggalam. Nah, anzala aw lam yunzil, apakah keluar banyu mani kah? Kada keluar banyu mani kah? Wajib mandi keduanya. Ada gerang ya orang jima kada keluar banyu mani, ada hanya masukkan kali makatok deh kaum misalnya kaum makatok subuh ya bersubuh tuh ya kaum uangnya kaum aja hanya yang masukkan kalian belum apaan lagi. Nah, itu junub juga ngarannya, artinya kada sampai keluar banyu mani junub keduanya. Kalau banyu mani kah, kada kalau banyu mani kah, bila tak masuk nang hilir nang lelakian toh ke faraj istrinya, itu junub keduanya. Mandi wajib pambilan yang subuh kena. Mandi wajib. Nah, Ismail lah, kada jauh ada nek. Itu deh. Kan minggu tadi kita bisa bicara masalah wudu lah. Wudu itu mengangkat hadis kecil lah. Ini kita bicara masalah mandi pula. Mandi wajib mengangkat hadis besar. Mengangkat hadis besar, junub lah hadis besar. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Siti Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini istri Nabi satu-satunya yang dikawini Nabi keadaan bujang atau perawan. Istri Nabi yang lainnya balu dikawini Nabi. Cuman biarlah jangan berpikiran istri Nabi yang balu-balu itu tua-tua kada ada. Orangnya anu
bunga-bungas istri Nabi itu pernah datang ada yang jeleknya bungas-bungas kada tuha ada kada 70 tahun ada anu walaupun janda. Nah, jadi ujar Siti Aisyah meriwayatkan daripada Rasulullah juga, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila bangun oleh salah seorang kalian daripada guringnya. Ini orang ini guring. Sekalinya pas bangun guring, para'a balalan, maka dia melihat ada basah. Basahnya di mana? Di salawar. Nah, kami enggak apa kan ya? Nah, maksudnya ini basahnya ini kan lain basah kami lain. Dan kita harus bisa membedakan. Ini nang di kemaluan di muka tuh bilang bisa keluar tuh banyak kami. Itu nang biasa terjadi. Nah, kami itu najis. Nah, bila tak kami itu dibasuh, diistijai wajib. Nang kawan awas kami itu jangan dipakai sembahyang, boleh. Nah, ada ngarannya nang keluar di situ mazi namanya. Nah, mazi itu cairan juga keluar, cuman agak bening, bukan kental, bening. Itu biasanya keluar karena memuncak syahwat, cuman keluarnya biasa aja, kada ada zat. Nah itu najis, basuh dalam sembahyang dibasuh, diistinjai, mencawat karena itu jangan dipakai lagi cawatnya. Nah, ada ngarannya kalau disebutkan wadi, ngarannya wadi. Wadi itu cairan juga keluar yang agak betul keruh biasanya ada kena habuk-habuk warnanya. Biasanya keluar setelah Pak kami itu biasanya orang uyuhan begawi. Mbah tuntung Pak kami keluar itu. Lain banyak kami lain wadi ngarannya itu najis juga. Najis juga wajib diistinjai bila karena tapi karena cawat jangan dipakai sembahyang. Ada ngarannya mani. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini mani ini kan najis, suci. Mani ini suci. Jadi pas bangun guring orang ini sekalinya ada basah di cawat. Lawan juga dilihati pina lain menyokami bang. Lawan juga pina karas anu cawat. Iya bila kana kain bila karas itu kainnya diciumin sama mahong maunya. Nang kayak bawa nang apa tuh? Baik clean tungau leh. Suah gue mencium bau tungau tuh dia bawa seolah halus bendanya. Namun hampangau tahu orang baunya. Hampangau nang di bawah mana aja nih baunya. Nih baunya nang kayak nang baik clean ya bisa lah nang pemutih yang pakaian tuh. Ini mirip baunya itu. Nah, walam yara annahu ihtalama, tapi inya ini kada merasa mimpi basah, kada depan tak mimpi basah, tak mimpi kawin, kada ada, cuman pas bangun guring ada banyu mani. Nah, itu salah wajib dia mandi. Nah, wa iza ra'a annahu ihtalama wa lam yara balalan fala ghusla alaihi, dan apabila dia bermimpi. Ini kasus yang kedua. Kalau tadi kan ada mimpi apa-apa, ada tadi mimpi kawin, ada tadi mimpi bapaan itu. Pas mau nguring adalah melihat basah, ternyata mani wajib mandi. Karena buktinya ada. Nah, ini kasus yang kedua ini orang ini guring tak mimpi bawa kuda-kudaan. Lawan Sahrini misalnya, ini. Siapakah misalnya kalau mimpi nih? Pas bangun daripada mimpi, daripada guring, sebenarnya kan ada basah apa-apa. Kan ada basah apa-apa. Nah, maka kada wajib mandi. Udah wajib mandi. Yang minta mimpi aja. Cuma kan ada buktinya basah kalau punya mati.
mani tahadila kada keluar kada wajib mandi. Nah jadi ini hadis ini menunjukkan ya sebab-sebab orang nang wajib mandi itu yaitu keluar banyu mani, baik melewat mimpi keluarnya atau ada mimpi pas keluar, atau misalnya minta maaf mana mengguliming ngomong seorang pas keluar banyu mani, nah itu wajib mandi. Atau misalnya minta guliming akan wan bini misalnya keluar wajib mandi. Jadi di sini sudah kita baca yang menyebabkan mandi itu ada dua. Ada kalanya jima itu ngobrol sama istri. Baik kalau mandi gak ada wajib mandi. Junub dulu. Ada menurut kedua tadi yaitu dengan sebab keluar banyu mandi walaupun tanpa jima wajib mandi. An Anasin diwakilkan oleh Sayyidina Anas, idza wajadatil mar'atu fil manam ma yajidur rajulu fal taghtasil. Ujar meriwayatkan daripada Sayyidina Anas, apabila babinian memperdapati seperti di dalam tidurnya apa yang diperdapati oleh lelakian. Kita lihat kasus ini bukan cuma terjadi kepada lelakian aja, kepada bini-bini ini bisa juga terjadi. Seandainya terjadi kepada beginian, goreng misalnya nih acil goreng nih, gorengnya kalau bisa lawan misalnya, sekalinya tapi ditungkih amang misalnya, atau kada mimpi apa pas bangun guring haro basah diperiksa banyu mani, nah wajib juga mandi wajib, nah mandi wajib sembahyang wajib mandi sama aja kasusnya ginian kalakian kan. Kalau banyu mani wajib mandi. An Ibnu Abbasin daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan annal malaikata la tahdurul junuba. Ujar Rasulullah, malaikat rahmat kada mau memaraki orang yang junub, kada mau beparak lawan orang junub, kada mau masuk ke rumah di situ ada orang junub. Maka oleh karena itu disunatkan, diwajibkan disunatkan kita mandi junub tuh bersegera. Sunat aja Pak, nggak wajib. Artinya tuh bila malam misalnya jam 12 misalnya anak guring sudah nih, mun anak ada guring ngalih pian nonongki ini nih. Pas guring sudah ada bagian si anak nih. Lalu bertutunggihan antara amang dan acil misalnya junub lah. Nah junub itu sunat mandi malam itu juga. Amun gak ada mandi bang malam subuh boleh. Cuman malaikat rahmat kadang masuk ke rumah itu. Ke rumah dan di situ ada orang junub. Amun kita tuh lah diilangi ulama aja tak rumah kita yang mongol kita. Apalagi ulama ini mendoakan, mudah ulama ini berkat. Ya. Ini malaikat orang-orang kada bisa dosa sama sekali. Maka malaikat rahmat ini kan bagian di rumah kita nih, rumah kita berkah. Rumah kita diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat rahmat yang berdoa terusnya, mendoakan ahli rumah nih. Nah, amun kita junub sunat kita segera mandi malam itu. Oh, ilah kasih abahnya, mandi abahnya. Ayo kita mandi. Bawa buyan kita. Nah, misalnya apa? Mandi berdua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sidin mandi lawan Siti Aisyah itu dalam satu tapi Nabi Muhammad lawan Siti Aisyah Sidin mandi junub lawan bini Sidin. Tapi lamun kamar mandinya sempit ya orang berdua deh maksa bergantian. Nah jadi sunatnya kayak itu amun mahadam subuhnya kita mandi ya tak menunggu subuh dapat hadangan itu dulu malaikat rahmat ada masuk ke rumah. Malaikat rahmat ada masuk ke rumah.
hatta yaghtasila, sehingga keduanya mandi, hanya malaikat rahmat hanya masuk ke rumah gitu. Jadi yang selama junub sudah masuk. Kemudian lagi disebutkan riwayat la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Malaikat rahmat kada masuk di rumah yang di situ ada lukisan manusia kah, lukisan binatang kah, nang lukisan itu nang sempurna batang tubuhnya, dan lukisannya itu ada bertimbul. Namun sekedar gambar aja dipoto kan, lalu bahagi kelisi namanya, dikelisi dibasuh, itu kan apa tuh gambar tuh. Bila kita japai kada dapat kan bertimbul. Biasanya ukiran patung kayak bertimbul kan. Nah itu malaikat rahmat kada masuk. Yang di rumah ada lukisan atau ada patung. Dan ada anjing juga biasanya di rumah itu ada masuk juga malaikat rahmat. Nah, jadi kita orang Islam alhamdulillah ada dapat lah ibadah anjing lah, kucing banyak aja. Yang penting ada apa. Kalau anjing itu hendak begaduhan paling menjaga kebun aja supaya kebun mobil kita kada dimakan babi, kenapa? Tapi kalau mengandang di rumah jangan. Malaikat rahmat kada masuk. Malaikat rahmat kada masuk di rumah situ ada anjing. Dan kada masuk di malaikat rahmat di rumah situ ada orang junub. Nah, orang junub. Jadi bagus ya tonton junub langsung mandi supaya malaikat rahmat hilang dari rumah. Nah. Kemudian lagi sebutkan dalam hadis la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Kada boleh yasirin membaca oleh orang yang junub. Orang junub tadi itu ya mungkin sebab jima, sebab keluar penyemani. Kada boleh juga membaca orang yang haid akan sesuatu daripada Al-Qur'an kalau niatnya membaca Qur'an. Kalau niatnya berzikir kada apa-apa. Orang junub, orang haid, contohnya misalnya waktu haid dia teh ulunnya anu lah hidup sasak musimnya ulun lah udah sasak hidup. Orang haid kan kada bolehnya membaca Quran, baginya tuh Quran kalau niatnya baca Quran. Tapi kalau niat berzikir boleh. Contohnya misalnya ini anak minum tuh baca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Jadi biar membaca bismillah waktu haid ya. Niatnya jangan baca Quran lah, haram hukumnya. Tapi niatnya berzikir atau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau bisa juga misalnya pian cilai ini bisa bata tambah, tapi bata tambahnya dengan ayat-ayat Al-Quran, Fatihah, Al-Quran, banyak misalnya, kan. Cuman sunat lah, bila pian lah, dipintai orang banyak, anu jalan, anak ulun dari ya, tolong membacakan, lalu pian menawarkan, baca apa, baca salawat, baca Quran. Itu sunatnya maniupnya pakai hidung. Biasanya bontong lah pakai hidung. Jangan kencang lah. Pakai ulun ini keluar mulai dah di hidung nih. Bagaimana aja? Kenapa? Karena hidung ini jarang menggawi dosa. Amun montong ini nyambati orang, gibah orang. Apalagi zaman politik nih kan lah. Bisa kadang-kadang bisa nyambati calon anu. Ujar Buya Yahya nih nasihat dari Sidin. Apalagi tahun-tahun politik nih. Kalau biasanya ada di antara pian ini jadi tim sukses. Nah, bagi yang tim sukses mohon selamat di akhirat. Mohon selamat di akhirat. Mas ini kita kada berkampanye adalah kita memadahkan supaya selamat aja. Pian jadi tim sukses misalnya nomor berapa misalnya?
silahkan ini ya sanjung-sanjung pian puji-puji calon yang pian dukung, tapi ingat jangan sekali-kali pian menghina apa tuh, menghina yang lawan politik. Mun pian jadi tim sukses silahkan pian menyanjung, memuji supaya orang memilih kepada nang pian dukung, silahkan. Tapi satu yang harus kita jaga, jangan sampai kita menyambati, menggibah, merendahkan nang calon lain. Supaya anak selamat dah, kita selamat. Nah, muntong kita, tapi wah ini jari nih, nah jari kalau ngetek di sosial media tuh wakilnya muntong, iya. Nah muntong ini bisa berpandir, ceroboh, berpandir jorok, berpandir menggibah, banyak dosanya muntong nih. Dulu biar beri banyak tuh, diamnya jangan pakai muntong, kayak gitu ya. Bagaimana tadi jual? Walaupun yang membacanya di muntong. Nah jadi cil ya, dia bisa kalau bertambah ya. Bertambah yang menawar-nawar anak ulun garing jangan minta banyu aja, minta banyu aja. Maksudnya tuh minta tawarakan. Ini sudah minta banyu, lawan akhirnya ayo ambil akhirnya ke dapur banyu, minta bacakan pulang. Nah lalu pian ini haid kan, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai waladhdallin. Kan baca Quran bah. Niadakan pian menawar gitu mah penyembuh bikasdis dengan niat menyembuhkan, bukan niat baca Quran, niat menawar. Nah, itu kan apa? Walaupun haid, orang junub gitu ya, orang junub. Ini pengantin baru, batu tongkihan tadi di kamar non ini pengantin baru. Cuman pengantin baru ini pondokan ada di kata orang hanya setempat di kata orang udah paksa tapi yang bujurakan buka lawang apa aja anu aja anak ulun garing dia minta bang awal dingin aja junuk deh lalu baca misalnya ya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kayak Quran lah tuh bacaan awal dingin lah. Qulna kami kata Allah ya naru wahai api kuni jadilah kamu wahai api bardan pendingin wassalaman dan menyelamatkan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim. Pada kisahnya Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang besar. Tapi Allah Ta'ala berfirman kepada api, wahai api jadilah kamu dingin. Jadi Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api itu kenapa panasan? Wassalaman, selamat menjadi keselamatan Allah Ibrahim atas Nabi. Jadi kita bertapaul dengan kisah Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu sidin kadar kapanasan tapi merasa sejuk, merasa nyaman di dalam api itu. Nah lalu kita baca ayat itu. Baca ayat Quran. Orangnya junub biasanya. Nah niatnya apa? Niatnya membaca ayat itu bukan baca Quran tapi untuk penyembuh. Niat di dalam hati untuk menawar. Baca ayat itu biasanya banyak. Ya qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tiup aja pakai hidung. Nah dalam hati ya Allah sembuhkanlah ya Allah ya daripada panas. Sembuhkan dia daripada garingnya dengan berkat itu. Nah, itu caranya. Amun niatnya baca Quran haram, orang junub orang haid. Tapi kalau niat zikir kada haram, boleh ya. Nah, jadi kayak ibu-ibu yasinan kan, ibu-ibu yasinan misalnya yang haid, itu lakinya yasinan itu. Tapi jangan yang mencapai yasinnya lah, kalau boleh mencapai yasin orang haid. Membaca boleh aja, membaca orang yasin, wal Quran baca. Cuma niatnya zikir, jangan niat baca Quran.
Kemudian lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man ata haidan fi farjiha aw imra'atan fi duburiha aw kainan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa laki atau suami dia menjima bininya nang lagi haid, kono haid itu boleh, kalau beituan pelukan boleh aja, benciuman boleh, cuman menjima ada boleh. Ini besing aja menjima akan istrinya yang lagi haid. Fi farjiha, di farajnya, ulang di farajnya itu di muka, kemaluan muka. Nah, awim ra'atan fi duburiha, atau menjima seorang perempuan di duburnya, di lubang buri. Nah, au kahinan, atau orang yang mendatangi dukun. Mendatangi dukun ini ada tiga macam nih kasus. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh kafir dia dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat aja menggawi bini nang haid kafir leh. Nih maksudnya lah menggawi bini nang lagi haid disertai meyakini akan kada haramnya. Nah itu menjadikan kafir. Jar kawan kada boleh menggawi bini haid itu. Berarti siapa ada boleh aja. Nah berarti membolehkan yang haram itu. Amunnya sekadar menggawi aja mungkin haram aja. Tapi kalau menggawi disertai meyakini akan halalnya hukum itu padahal haram, itu nangka kafir dengan Al-Quran. Menggawi bini, diburit bini. Kalau boleh jar agama, boleh hijarnya. Nah itu bisa kafir. Nah, atau mendatangi dukun deh. Mendatangi dukun, mendatangi aja lah, pokoknya pasek. Ini maksudnya mendatangi dukun disertai dengan percaya dengan mandiran dukun itu. Ada dukun itu berdusta ya. Ini bersahabat dengan iblis. Itu kafir dengan Al-Quranul Karim. Jangan mendatangi dukun lah. Apalagi misalnya minta bantu untuk mengguna-guna menyantet kawan, menyantet tetangga, atau misalnya datang ke rumah dukun membawa gambar beginian. Aja. Akan mau supaya ingat gila-gila aku. Kini aku berikan duit 10 juta aja. Kayak kisah yang malam tadi di masjid, berapa banyak kita ulang-ulang di sini. Mungkin ada sebagian yang ada tahu lagi kisahnya. Buka dukunnya, gambar mandam dukunnya lah. Dukunnya lah. Kayak apa ya? Kalau kamu menggawi kan sebenarnya tergila-gila aku. Karena dukunnya mandam. Kena menunggu ada aku kan begini aja. Karena dukunnya nih. Kalau wakaf ya, kalau wakaf pada sabian jadi dukun. Ini gambar biniku, ya. Yang jadi dukun, dikatakannya. Nah itu kita daripada kisah. Kemudian diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza kana junuban fa arada ay yakula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Ujian Siti Aisyah mengisahkan, Siti Aisyah ini kan bini Sidin, Pak, mengisahkan Rasulullah itu, ujian Siti Aisyah, apabila Sidin junub, mungkin karena berkumpul dengan istri junub. Apabila Sidin junub, lalu Sidin hendak makan atau hendak minum, itu Sidin berwudu yang biasa berwudu kayak orang hendak sembahyang berwudu. Nah, jadi ujar ulama fikih, orang itulah junub atau junub deh. Ibarat untuk berkumpul sama istri kan, minumnya, makannya itu makruh hukumnya, makruh. Supaya kada makruh, menghilangkan makruh, misalnya kalau mandi berwudu dulu, atau dibasuh dulu itu, basuh istinja ya Allah itu kemaluan, bisa berwudu, walaupun mandinya kena.
Nah, dengan sebut wudu tuh makan abian, minum abian, ada lagi makruh. Nah, itu gawian Nabi kita. Nah, kan bisa lah ibadah tontong mahantuk bini nih koyohan mencari ya banyu minum. Nah, itu makruh ya. Supaya ada makruh wudu. Bini gitu ya, ibadah tontong di jima laki. Koyohan biasanya kelaparan. Lo nganyangain taloy bisa makan. Nah, itu wudu dulu hanya makan, wudu hanya minum supaya kada tagay makruh. Makruh tuh beda lah, walaupun kada berdosa, cuman kada dikatui Tuhan. Makruh nya sesuatu yang dibenci atau tidak diketujui oleh Tuhan. Walaupun arti makruh kan bila digawi kada berdosa pak, cuman bila kada menggawi apa pahala. Artinya bila kita berwudu sebelum makan sebelum minum, waktu kita junub itu kita berpahala menggawi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan itu mewaris fakir. Oh, fakir mewaris tetapi panduitan. Kenapa? Haratan junub makan minum kada wudu. Nah, itu mewaris fakir. Miskin, fakir itu lebih daripada miskin lah. Ya. Kemudian lagi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Iza ata ahadukum ahlahu summa arada yauda falyatawadda bainahuma." Nah, apabila mendatangi oleh salah seorang kalian akan istrinya, mendatangi itu menjima, tutung sudah jima, kemudian menghendaki untuk mengulangi lagi hendak ronde kedua nih. Nah, sunat berwudu di antara ronde pertama dan ronde kedua. Tentunya dibasuh nih toh. Ronde pertama misalnya sukses ya, ronde pertama misalnya. Nah, kalau sudah ya toh. Sanganya bangun pulang di bawah nih. Tahu-tahu ya mau nang burung putih kan misalnya. Saya tahu aja tapi ya. Ada ngaranya jamu burung putih. Pada ada paman Jumri kan yang menjual di Tanah Abang bah. Nah itu bagian anak ada kanan laki bian kena jamu abahnya enak awalnya 5 ronde misalnya. Jadi mbak tontong misalnya yang ronde pertama. Nah hendak mau ulangi ronde kedua, sunat dibasuh sama luan baik bebiniannya ataupun lakinya. Sunat kedua-duanya berwudu. Sunat kita menggawi itu biar dapat pahala. Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Amunnya tahan ronde misalnya ya Allah. Apa omainya apalagi abahnya ya ayo ya abahnya. Ayo kita membunuh Yahudi abahnya ayo sampai 10 ronde misalnya lah. Ayo kita membunuh Yahudi ya supaya Yahudi mati. Kayak ini aja abahnya aku nang mati. Ya ada Yahudi nang mati. Nah. Belum lagi lah. Kemudian lagi dikisahkan, ini pun berkisahlah, berkisah. Wahaka Aban bin Abdullah Al-Bajali, mengisahkan oleh Aban, dengan seseorang Aban. Adakah sini karena Aban di kampung kami Bali orang Aban ada. Aban bin Abdullah Al-Bajali berkisah sini. Halaka jarun lana, telah meninggal dunia jiran kami meninggal dunia ya sudah. Fasyahidna ghuslahu, lalu kami ini menyaksikan pemandiannya, dimandikan jenazahnya. Wa hamlahu, kami menyaksikan juga pembawaan jenazah ini ila qabrihi, ke kuburnya. Biasanya kan ke kubur ini bukan laki ya lah. Menurut agama lah. Nah, jadi sampaikan juga lawan buahan bebinian ya. Bila kubur itu buahan lakian aja. Bian kena aja lah menghadap biar kubur kena untuk orang bulikan. Ayo hadap biar kubur itu pahadangan orang menguburkan atau membawa kubur itu jangan umpat ke kubur. Atau misalnya mulai jauh-jauh ya. Apalagi misalnya bini almarhum, hamuk misalnya dikubur.
amok dikubur, apalagi sampai siok misalnya, sian orang membawa bulik, pakai keranda pulang mau bulik kurang, keranda ditujuan. Nah, jadi tiba-tiba faizan fihi syabihun bil hirrah. Tiba-tiba di dalam liang lahat itu sebelum memasukkan jenazah ke kubur nih, tiba-tiba ada binatang yang menyerupai kucing tapi lain kucing. Bingung nggak bubuhan panabukan nih waktu manabok tadi kan tidak binatang itu sekalinya pas hendak memasukkan jenazah ke dalam kubur ada binatang menyerupai kucing itu mencongol, mencering matanya, hendak menerkam, cuman hendak diterkamnya nih bukan bubuhan penabukan ada mayatnya nih. Fazajarnahu, maka kami tegah akan dia, kami buru hus palam biyan zajar kada mau berjauh ya. Nah, fadarabal huffaru jabhatahu bi bayramihi, maka memukul oleh penabukan akan kepala binatang itu dengan cangkulnya. Falam yabrah, kada mau berjauh juga, dipukul bukan penyakulan deh penabukan, pukul kepalanya lawan cangkul, kada mau berjauh binatang itu. Nah, apa nih jubahnya kada mau berjauh nih? Fatahawwalu ila qabrin akhar, terpaksa buahnya menabuk basah. Uyuh pulang nih, menabuk pulang kubur basah. Falamma ulhida fa idzan huwa fihi, setelah dibikin liang lahat basah ada pulang binatang itu mencongol. Ngerti lah biar mencongol, timbul di situ. Ada pulang binatang menyerupai kucing nih lah. Cip. Fasana'u bihi ma sana'u, maka dipukul pulang kepalanya kada mau berjauh. Falam yaltafit, berjauh jangan kada kon ya. Faqala al-qaum, ujar masyarakat, inna hadzal amra ma ra'ayna mislahu, ini perkara kada pernah terjadi kepada kita. Kada pernah lagi kita melihat perkara kayak ini waktu menguburkan orang kan ada binatang kayak ini. Ini aja lah ada lah. Fadfanu sahibakum, iya sudah kita kuburkan lagi sudah jenazah ini. Ngapain kita menabuk bahasa ulang? Fadfanuhu, maka mereka kuburkanlah jenazah itu di liang lahat itu. Nang binatang itu ada jadi kayaknya belum lama apa-apa lagi. Lalu diratakan tanah, ditimbul di tanah. Pasamekna qadata 'idhamihi, maka kami mendengar setelah tanah dirorokkan, sudah diratakan, kami mendengar ada bunyi karukupan tulang-tulang patahan. Oh, dimakan yang sampai tulangnya kira-kira lah. Nang mayit itu oleh binatang itu kami mendengar, ngeri itu bang bunyinya. Nah, udah tahu lagi kisahnya kan tuh, nah ini siksa kubur kan. Nah, fadzahaba ammi wa ghairuhu ila mulatihi. Kemudian ujar Aban bin Abdullah tadi, mamarinaku atau pamanku dan orang lain mendatangi bininya almarhum nih. Makalu mereka bertanya, mungkin boleh kormah bertakon bininya, mahalu zaujuki, apa hal keadaan suami engkau? Kenapa kisahnya jalan ini? Lalu wahaddatsuha, lalu mereka mengisahkan, kami waktu hendak menguburkan ada binatang yang menyerupai kucing. Kami buru-buru kada mau jauh, kami tabung pulang basah, ada pulang binatang itu. Terpaksa kami kuburkan, ada bunyi kerukupan tulang patahan. Rupanya binanya laki kami itu disiksa oleh binatang itu. Nih, faqala ujar bininya mengisahkan apa? La yaghtasilu minal janabati. Laki ulun itu inya kada mandi junub kalinya. Itu bila orang pada mandi junub itu disiksa dikubur oleh binatang itu. Jadi kita perlu ya kalau tahu ini supaya kita mandi junub, dan mandi junub itu pun bukan pakai yang mandi biasa, ada niatnya. Wah, kayak apa ya? Niatnya? Iya.
Yang pertama dulu ya Allah, yang kita perlu tahu airnya harus air mutlak, air semata-mata air, jangan banyu kopi, banyu teh, banyu susu. Nah itu kan sah. Nah banyu mutlak itu bisa sungai, kalau sumur, banyu hujan, banyu galon ya Allah. Nah kemudian mandi wajib itu kita berniat kita pas kita bokoi. Nah di situ bila sampai banyak ke awak situ kita berniat. Terserah aja biar mengubah itu mulai mana mulai mana kita mengubah, mulai betis kah misalnya Allah. Mulai tangan kah, terserah di situ kita berniat. Niatnya apa? Sahaja aku mandi wajib bisa juga ya, atau sahaja aku mengangkat hadas besar bisa juga, sahaja aku mandi junub bisa juga, terserah aja. Yang penting niat. Ibadah itu kita ratakan lagi seluruh tubuh kita ini dengan air sudah. Nah itu mandi junub. Kemudian lagi kisahnya nih. Kisah ulang-ulang. Wa haqqal Ghazali annahu ru'ya rajulun fil manam. Mengisahkan Imam Ghazali bahwasanya dimimpi seorang laki-laki dalam tidur. Faqila lahu, ini udah orang meninggal dunia adalah, lalu ada orang yang hidup itu tamu arwahnya di dalam mimpi. Faqila lahu, dikatakan baginya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat dengan engkau? Qala, dia berkata, da'ni, tinggalkan aku ya. Harus sebut akun itu ya, tinggalkan aku ya. Jangan arwah nih lah. Fa inni lam atamakkan min guslin yawman minal janabati. Sesungguhnya aku kada memungkinkan daripada mandi satu hari dikarenakan junub. Karena mandi seharianan karena junub. Fa'albasani Allahu sauban minan nar, maka Allah Ta'ala makanya ini akan satu pakaian daripada api neraka, ataqallu fihi, dan aku berbolak-balik kepanasan memakai pakaian itu. Nah ini apa namanya, siksaan juga bagi orang yang junub ada mandi seharianan. Berarti kamu ada mandi seharianan tuh persumbayang ini pulang. Baik, misalnya orang kada dimisi banyu lah, orang kada dimisi banyu mah kayak apa ya, batayamum. Oh, batayamumnya kayak apa ya, gulung-gulung di padang pasir. Kayak orang mandi itu kan misalnya kan, lipat lah lalu pasir kan, dibubuk-bubuk kan ada. Batayamum kayak yang orang anak sembahyang juga. Nang muha ya Allah, nang di anu kayak debu nih. Kedua tangan itu aja misalnya. Nah, itu. Tidak orang kada dimisi banyak, cuma ulunnya kada pernah batayamum semua hidup, kada pernah batayamum karena masih banyak masih ada air. Nah, kemudian sebagai penutup ada ulang kisah. Wa aqal Yafi'i berkisah Imam Yafi'i anna Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwasanya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ini nikah kan, mengarang kitab ini kan lain lah. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ihtalama fi lailatin baridah. Sidin ini mimpi basah keluar banyu mani di suatu malam. Maka malam itu malam yang dingin pula. Apalagi dia di daerah-daerah yang luar negeri sana, bila dingin itu dingin benar, nang ada saljunya, apalagi di kutub utara atau selatan ya kok. Nang apa namanya, sungainya main bulat dan sungai. Napa? Sungai buku kayak ini esnya kandangnya. Nah, Sidin di suatu malam ke mimpi basah keluar banyu mani kan, artinya junub nih. Nah, fa'ata ilal ma'i, kemudian Sidin mendatangi banyu hendak mandi wajib pada malam itu juga. Wa huwa jamidun wal hal, itu banyu beku es. Maksud ditungkih dulu lah. Pakas sarau Sidin tungkih es itu supaya lanah. Bagi zaman bari kan itu pemanas. Mohon kita wahidnya mana jauh lah, misalnya ambil esnya di halaman rumah, apalagi di atas hubungan banyak ini esnya ya Allah, di daerah yang negeri sana lah, ambil aja tongkehnya buat dalam pemanas, tempat lanah. Bari mana ada pemanas,
ditungking sini batu dihalus-halusan sini sumailana berarti masih dingin dah waktu salah mandi sini malam itu juga pakai baju yang dingin itu sih kan sunat pula menyegerakan mandi tadi nya kan semakin dingin semakin banyak pahalanya ya. Walaupun begitu banyak wa qadat ruhuhu takhruju min syiddatil barri hampir-hampir ya roh sidin keluar daripada bersangatan dinginnya hampir mati banyak setengah mati separapat mati sedikit aja deh setengah mati barang mati bersangatan dingin itu apalagi dinginnya kan dingin benar di sana situ ibaratnya keluar rumah tuh kayak itu kulkas hujan jiwa pada kamu baju itu nah sudahlah sidin mandi wajib dah guring ulang masih malam guring summah talama kada malam kedua summah talama fi lailatin saniyah kemudian sidin di malam kedua malam berikutnya tamimpi pulang ini diuji Tuhan nya wali Allah Ta'ala itu semakin tinggi pangkatnya semakin jodoh ujiannya kayak kita ini orang awamnya mungkin halus-halusnya ujiannya diuji Tuhan pas malam kedua junum pulang sidin tamimpi keluar banyu mandi nah fa'ata ilal ma'i kemudian sidin mendatangi banyunya itu nampak beku sidin tukih pulang waktu salah sidin mandi pulang bagus ya alaih siok sidin malam itu malam doang ada siok ini malam berikutnya siok sidin mandi itu apa dingin benar pasami'a maka sidin setelah sadar daripada siok itu sidin mendengar ada suara dari malaikat yuqalu lahu dikatakan kepada sidin hujan suara itu nah betul ya kalau baris malah apa bacanya la'u'idhannaka biha izzat dunya wal akhirah sungguh aku gantikan akan engkau dengan sebab ikam mandi itu akan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat makanya sidin digelar dengan Izzuddin artinya kemuliaan agama artinya sidin ini luar biasa artinya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad namun kita ya kadang-kadang apa kalau ngadang subuh jadi biar subuh gitu tapi masih beku ya Allah nah artinya kita nih nyaman aja di negeri kita nih kadang-kadang sampai beku tuh beda sudah kulkas lah sungai kita mengalir aja kalau kena beku di daerah kita mengalir aja apalagi biarlah rumah kayak hotel lah picek panas luar panas picek dingin keluar dingin picek panas dingin kalau apa itu kopi lah nah mungkin itu saja yang dapat lo sampaikan mudah-mudahan ada berkah dan obatnya Allah minta ampun minta maaf minta ridha dunia akhirat dan keberadaan sekadar mengulangkan hajat dari Besribul Bait mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala zahir batin dunia akhirat dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم